Selamat malam, Ibu dosen pengajar mata kuliah Bisnis Internasional dan juga teman-teman kelas S1 sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Selamat sore, di sini saya Ikadek Yudawandiana MPM 156 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam kondisi apa perusahaan menggunakan segmentasi universal? Di saat perusahaan memproduksi produk dengan model yang umum dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, di masa sekarang banyak pakaian yang memiliki sifat universal. Salah satunya adalah baju yang berlabel unisex, yang berarti baju ini ditunjukkan dapat dipakai oleh pria maupun wanita. Segmentasi secara universal juga dapat dilakukan saat perusahaan memproduksi suatu barang tertentu dalam sebuah tren, sehingga dengan mengikuti tren yang ada, maka produk yang dibuat perusahaan juga akan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Segmentasi universal baik untuk digunakan jika perusahaan ingin mengincar semua kalangan atau ingin menguasai pasar secara umum tanpa menghitungkan segmentasi lain. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Pranata, NPM 20203212122018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada soal chapter 7 pada soal nomor 2, yaitu mengenai bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan demografi. Segmentasi demografi ini terdiri atas usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status pernikahan. Variabel demografi adalah kriteria segmentasi yang paling populer. Alasannya adalah indikator demografi umumnya mudah untuk diukur. Terlebih, informasi mengenai populasi suatu negara sudah tersedia di situs-situs pemerintahan dan juga cukup akurat. Nah, salah satu segmen yang sering dilupakan atau diabaikan pemasar yaitu lansia. Banyak dari masyarakat usia lanjut saat ini lebih sejahtera dan lebih sehat daripada sebelumnya. Negara-negara dengan populasi yang sudah mulai menawarkan peluang pasar untuk barang atau layanan konsumen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kaum lanjut usia. Contohnya, yaitu ada Proaktif. Proaktif ini merupakan produk margarin yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan para kaum lansia untuk margarin yang ramah jantung. Proaktif ini terbukti dapat menurunkan level dari kolesterol. Proaktif menjadi produk yang sangat populer di kalangan kaum masyarakat lanjut usia. Perkenalkan, nama saya Imade Yuda Pranata, NPM 202032122018. Di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari soal chapter 7 pada soal nomor 3, yaitu mengenai bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi. Segmentasi sosioekonomi ini mengelompokkan individu maupun sebuah keluarga berdasarkan kemampuan ekonomi dan status sosialnya. Konsumen dari negara-negara yang memiliki level perkembangan ekonomi yang sama sering menunjukkan kesamaan kebutuhan dalam hal jumlah dan juga jenis barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Sehingga banyak pemasar barang konsumen yang memandang bahwa pendapatan per kapita sebagai salah satu kriteria kunci dalam pengelompokan pasar internasional. Contohnya yaitu area Blue Banana. Foto satelit yang diambil dari benua Eropa pada malam hari menunjukkan kurva lampu berwarna biru membentang dari Manchester, Inggris melalui Rhineland hingga Italia Utara, di mana jurnalis Prancis menyebut daerah ini Blue Banana, yang dimana area ini memiliki konsentrasi terbesar dari kota-kota besar di seluruh dunia dan juga lalu lintas perdagangan paling padat dan juga kapasitas produksi tertinggi per kilometer persegi. Region ini menciptakan peluang pasar yang cukup besar bagi para pemasar barang-barang mewah seperti Louis Vuitton,
BMW, kemudian layanan kelas atas seperti resort, akses internet, dan juga reksadana. Dan juga produk-produk yang berkaitan dengan rekreasi. Selamat sore kepada seluruh teman mahasiswa kelas S1 dan dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Karen Jessica Aprili dengan nomor NPM 020 akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku? Lengkapi jawaban beserta contoh. Seperti yang kita ketahui, segmentasi berbasis perilaku memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah level dari loyalitas merek. Yang kedua adalah tingkat penggunaan berdasarkan konsumsi per kapita. Yang ketiga adalah penetrasi produk, yaitu persentase dari target market yang mempergunakan produk tersebut atau merek tersebut dan manfaat yang dicari dari suatu produk. Sebagai contoh dari segmentasi berbasis perilaku, salah satunya adalah tentang penjualan produk sabun. Seperti yang kita ketahui, Unilever memiliki merek, salah satunya adalah Lifebuoy. Dalam penjualan Lifebuoy, terdapat dua jenis sabun, yaitu sabun cair dan sabun batang. Mengapa kedua produk tersebut itu dibedakan jenisnya? Sebab dalam survei, penggunaan sabun cair lebih besar digunakan oleh kaum yang lebih muda, sedangkan penggunaan sabun batang digunakan oleh kaum yang lebih relatif tua. Diferensiasi dari satu produk yang sama, yaitu sabun, bisa menghasilkan segmentasi pasar yang berbeda. Kaum muda memilih sabun cair sebab lebih praktis, memiliki harum yang atau wangi yang lebih kuat, dan juga mengandung gliserin yang mampu melembabkan kulit, dan itu menjadi sasaran yang baik kepada seluruh pengguna sabun cair. Sedangkan sabun batang seperti kita ketahui harganya cukup ekonomis, fungsinya tetap sama seperti sabun, namun memiliki atau tidak memiliki sedikit pun gliserin, sehingga mungkin hasilnya akan kesat di kulit yang digunakan oleh para kaum tua. Tentu dengan perbedaan fungsi, perbedaan harga akan mempengaruhi segmentasi agar bisa tepat sasaran. Dan salah satu contoh dari kriteria level dari loyalitas merek yang dilakukan oleh Unilever adalah, dalam Unilever ada satu produk pasta gigi, dan itu dibagi menjadi dua merek, yaitu yang pertama adalah Pepsodent, yang kedua adalah Close Up. Bagi orang yang mengenal pasta gigi biasanya itu akan menggunakan Pepsodent, dan biasanya walaupun terdapat merek lain yang mungkin harganya lebih murah, tapi karena mereka terbiasa dengan penggunaan Pepsodent, mereka akan tetap memilih Pepsodent. Sedangkan untuk merek Close Up memiliki segmentasi pasar terhadap kaum muda, sebab mereka mengatakan bahwa wanginya lebih kuat dan terasa lebih nyaman jika digunakan oleh kaum muda saat ini. Sekian jawaban untuk pertanyaan segmentasi berbasis perilaku, berikut dan juga contohnya. Perkenalkan, nama saya Eko Mangbai Julius, NPM 023. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yakni bagaimana segmentasi dilakukan berdasarkan gaya hidup, dan lengkapi jawaban beserta dengan contohnya. Segmentasi yang dilakukan berdasarkan gaya hidup merupakan bagian dari segmentasi psikografi yang memiliki arti bahwa penjual ataupun produsen itu mengelompokkan konsumen maupun calon konsumen berdasarkan gaya hidup yang mereka anut. Gaya hidup ini termasuk diantaranya adalah sikap, pendapat, maupun nilai-nilai yang mereka anut. Segmentasi berdasarkan gaya hidup dapat dilakukan dengan cara yakni yang pertama menelaah perbedaan antara konsumen maupun kelompok-kelompok konsumen yang mana mereka memiliki gaya hidup tersendiri. Setelah mengetahui dan mendapatkan hal tersebut, serta memiliki pemahaman yang baik atas gaya hidup yang dianut oleh masing-masing konsumen, maka selanjutnya perusahaan dapat melakukan track atas suatu produk yang mungkin akan menarik mereka dalam gaya hidup mereka. Dan juga produk-produk lain yang juga mungkin akan memiliki hubungan ataupun relasi dengan gaya hidup yang mereka anut. Selanjutnya, apabila telah memperoleh produk-produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka, perusahaan juga dapat menentukan jenis tema iklan ataupun tema promosi yang sekiranya menarik dan tepat bagi konsumen. Untuk contoh dari segmentasi gaya hidup,
itu terdapat beberapa perusahaan yang bahkan memang mereka memproduksi produknya sesuai dengan gaya hidup dari konsumen. Baik itu didesain secara vintage, contohnya adalah didesain secara vintage, futuristik, ataupun sporty, elegan, ataupun simple. Dan contoh lainnya adalah dari segmentasi gaya hidup ini secara umum adalah pendekatan dilakukan oleh GfK Rupert Consulting yang mana penelitian ini menghasilkan value scope model. Yang mana perusahaan riset pasar ini tiap tahunnya melakukan 30.000 interview di seluruh dunia untuk memonitor nilai-nilai yang dianut oleh konsumen. Berdasarkan atas respon yang diperoleh dari penelitian tersebut, value scope model mengidentifikasi 7 segmen atas konsumen berdasarkan nilai yang mereka anut. 7 segmen berdasarkan value scope model atas penelitian tersebut adalah yang pertama yakni achiever, yakni konsumen yang mementingkan status sosial dan berusaha untuk menunjukkan status sosial tersebut. Bahkan mereka menempatkan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan orang lain. Kemudian yang kedua adalah traditionals yang meyakini bahwa cara hidup yang diwarisi secara turun-temurun adalah yang terbaik dan tidak memerlukan perubahan apapun. Mereka merasa bahwa keyakinan dan agama serta tradisi budaya itu dianggap pantas untuk menjadi panduan kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah survivor, yang mana ini adalah kelompok yang selalu berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik sambil tetap rendah hati. Mereka tidak mencari banyak uang yang diperoleh hanya cukup untuk hidup saja. Karena mereka hanya ingin hidup sederhana dan juga serapi mungkin. Kemudian yang keempat adalah nurturers yang menganggap bahwa komitmen jangka panjang itu adalah hal yang penting, yakni komitmen terhadap keluarga ataupun teman. Dan dalam membangun hubungan antara teman maupun keluarga dan komitmen yang ingin dicapai tersebut, mereka menganggap bahwa menjadi tulus dan integritas itu merupakan dua hal yang sangat penting. Kemudian yang kelima adalah hedonis, yang mana ini adalah kelompok yang membutuhkan gratifikasi yang instan. Mereka selalu mencari pengalaman baru, mereka juga selalu merasa muda dan ingin menikmati waktu-waktu atau momen terbaik. Kemudian yang keenam adalah social rationals, yang mana pihak-pihak ini memandang dunia sebagai tempat yang besar dan beragam, di mana perbedaan ini harus dihormati. Mereka juga menghargai keterbukaan pikiran ataupun open-minded, yang di dalamnya termasuk mungkin pendapat ataupun opini-opini dan mencoba menyelamatkan dunia ataupun melakukan hal-hal yang positif dan berpengaruh baik kepada dunia. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang positif tersebut memang masuk akal untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah self-directed, di mana mereka menghargai kebebasan untuk bertindak dan juga berpikir, sehingga mereka dapat memilih dan mencapai tujuan mereka sendiri. Kemudian contoh lainnya dari segmentasi atas gaya hidup adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk mereka berdasarkan gaya hidup dari konsumen maupun calon konsumen ataupun pasar yang dituju. Salah satunya adalah jam tangan. Suatu perusahaan yang memproduksi jam tangan itu pasti memproduksi banyak sekali model jam tangan. Tapi bisa dikelompokkan bahwa jam tangan tersebut terbagi menjadi dua, yakni jam tangan yang digital ataupun analog. Jam tangan yang menunjukkan waktu berdasarkan jarum yang berdetik ataupun jam tangan yang menunjukkan waktu berdasarkan angka yang berubah-ubah. Nah, model-model jam tangan ini juga berbeda-beda. Ada yang bermodel klasik, yang mana di dalamnya terdapat model-model seperti gotik atau vintage yang mengangkat tema-tema zaman dahulu. Kemudian ada juga jam tangan yang sporty yang selalu terlihat fit digunakan. Kemudian ada juga jam tangan dengan desain elegan yang sederhana dan simple dan digunakan dapat sesuai dengan pakaian formal, ataupun juga jam tangan dengan desain futuristik atau desain-desain yang berbeda dari jam tangan sebelumnya. Desain jam tangan ini disesuaikan dengan selera ataupun gaya hidup yang dianut oleh konsumen. Misalnya saja konsumen yang memiliki gaya hidup yang mewah atau memiliki gaya hidup yang elegan, maka mereka akan memilih jam tangan yang elegan pula. Dan apabila suatu kelompok ataupun konsumen tersebut memiliki gaya hidup yang sporty atau memiliki gaya hidup dengan banyak aktivitas di dalamnya, maka mereka akan memilih jam tangan dengan desain sporty. Baik, saya rasa sekian jawaban saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Arinda Muartini, NPM 014. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita atau GNP sebagai kriteria segmentasi negara. Nah, untuk jawabannya adalah produk domestik bruto atau juga bisa disingkat sebagai PDB adalah
jumlah produksi barang maupun jasa yang sudah dihasilkan oleh pihak produksi di sebuah daerah pada periode tertentu. PDB juga dijadikan sebagai alat ukur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kata lain, PDB adalah salah satu indikator ekonomi sebuah negara yang digunakan untuk menilai jumlah keseluruhan nilai produksi, di mana jumlah tersebut dilihat oleh seluruh pihak, baik individu atau perusahaan lokal maupun asing di sebuah negara. Kelemahan utama dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator perkembangan ekonomi juga berlaku saat menggunakan indikator ini untuk melakukan segmentasi pasar. Nah, kelemahannya ada 3 kelemahan. Kelemahan pertama adalah monetisasi transaksi di dalam suatu negara, yaitu untuk membandingkan indikator seperti pendapatan per kapita antar negara, angka-angka yang berbasis pada mata uang lokal harus disamakan ke dalam satu mata uang yang umum. Nah, contohnya US dollar, namun pendapatan yang berbasis pada GBP atau perhitungan GDP jarang mencerminkan daya beli yang sebetulnya dari masyarakat suatu negara, sehingga angka pada pendapatan per kapita pada GDP tidak selalu memberitahukan angka yang akurat mengenai seberapa banyak yang dapat dibeli oleh suatu orang atau suatu negara. Nah, contohnya kita sebut middle class. Di dalam negara berkembang memiliki pendapatan 85 juta per tahun, dan middle class di negara maju memiliki pendapatan 500 juta per tahunnya. Keduanya memiliki daya beli yang sama di masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena biaya hidup yang cukup tinggi di negara maju menyebabkan angka tersebut menjadi sangat tinggi. Alternatifnya adalah menggunakan GDP atau produk domestik bruto yang berdasarkan PPP, yaitu Purchasing Power Parity, sebagai kriteria dalam melakukan segmentasi pasar internasional. PPP merefleksikan seberapa banyak suatu rumah tangga perlu mengeluarkan uang dalam US dollar untuk membeli satu set kebutuhan pokok. Baik, kelemahan kedua dari mempergunakan produk domestik bruto sebagai kriteria segmentasi pasar adalah adanya sektor abu-abu atau pasar gelap dalam ekonomi. Angka dari pendapatan nasional hanya mencatat transaksi yang muncul dari sektor-sektor yang legitimate atau sektor yang sah. Nah, dalam ekonomi suatu negara, banyak negara yang memiliki sektor abu-abu yang cukup besar, yaitu terdiri atas transaksi dari produk-produk yang tidak dikenai pajak dan juga transaksi-transaksi barter. Transaksi gelap ini umumnya sering di beberapa negara justru memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi yang sah dan tercatat di dalam angka pendapatan nasional. Nah, untuk kelemahan yang ketiga dalam mempergunakan produk domestik bruto sebagai kriteria segmentasi pasar adalah disparitas pendapatan atau kesenjangan pendapatan GNP atau produk nasional bruto tidak menggambarkan keseluruhan kondisi ekonomi. Nah, indikator ini mungkin dapat menyesatkan di negara-negara dengan tingkat kesenjangan pendapatan yang cukup lebar. Baik, sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan nomor 6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Yuniswan Dewi, NPM 029. Di sini saya akan menjawab soal nomor 7, yaitu jelaskan kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Kelemahan dari segmentasi berbasis gaya hidup yaitu yang pertama, value atau nilai terlalu umum untuk dapat dikaitkan pada pola konsumsi atau dengan perilaku pemilihan merek dalam suatu kategori produk. Sebagai hasilnya, segmentasi berdasarkan gaya hidup atau lifestyle sering tidak terlalu bermanfaat sebagai alat untuk membuat prediksi mengenai perilaku pembelian konsumen. Yang kedua, segmentasi berbasis nilai seringkali tidak actionable atau tidak dapat ditindaklanjuti. Bagian segmentasi yang efektif adalah actionability, seperti pengelompokan berdasarkan atas lifestyle, tidak memberikan panduan yang cukup dalam hal upaya pemasaran, apa yang dapat dilakukan untuk masing-masing segmen. Kelemahan yang terakhir, implementasi internasional dari segmentasi berbasis lifestyle ini sangat terbatas karena lifestyle atau gaya hidup walaupun dalam satu regional yang sama, gaya hidup dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Selanjutnya,
Untuk aplikasi seperti apa gaya hidup akan segmentasi tepat digunakan? Aplikasi segmentasi yang tepat digunakan yaitu segmentasi hedonis, yang membutuhkan gravitasi instan di mana mereka selalu mencari pengalaman baru dan mereka perlu untuk merasa muda dan ingin untuk menikmati good time atau waktu-waktu yang berkualitas regional. Memandang dunia sebagai tempat yang sangat besar dan juga beragam, di mana perbedaan harus dihargai. Mereka sangat open-minded dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik bagi dunia. Kemudian, mereka sangat menilai tinggi dari kebebasan untuk berperilaku dan berpikir bahwa mereka dapat memiliki tujuan. Perkenalkan, nama saya Karen Jessica Aprili dengan NPM 020 akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya adalah, terkadang merek lokal menggunakan positioning global GCCP. Jelaskan alasannya. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan pemasaran, tentu strategi positioning menentukan hasil yang akan kita dapat. Menentukan strategi positioning yang tepat bisa dilakukan salah satunya melalui pengecekan level dari perkembangan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Dan level dari perkembangan ekonomi di negara berkembang yang masih dalam tahap awal dari perkembangan ekonomi, pendekatan positioning global akan lebih unggul dibandingkan pendekatan positioning lokal di pasar. Brand-brand tersebut yang memiliki image global mampu meningkatkan citra diri dan juga status dari penggunanya. Dalam pembelian barang-barang yang menggunakan image internasional atau image global, tentu akan meningkatkan efek atau image dan kesan terhadap penggunanya, seperti contoh image tentang modern, kosmopolitan, dan internasional yang akan menaikkan harga diri mereka atau prestige mereka, dan tentu hal tersebut mampu memuaskan hasrat pembelian para konsumen yang ada di Indonesia, sebab dapat meningkatkan keinginan mereka dalam pengakuan di sosialnya mereka. Sekian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 8. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Sekian pemaparan jawaban dari kelompok kami, yakni kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih.